Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Jamaah sekalian, kita akan cukupkan pembahasan tentang al-amru bil ittiba' wan nahyu an al-ibtida' dari sisi pemaparan al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala terkait dengan dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis. Mudah-mudahan masih kita ingat dari al-ayah atau ayat-ayat Al-Quran, Al-Imam As-Suyuti membawakan tidak kurang dari 7 ayat, dan dari hadis Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala menyampaikan kepada kita tidak kurang dari 4 hadis. Hanya saja kita akan cukupkan pembahasan tentang ayat dan hadis ini karena dari hadis yang dibawakan oleh beliau, 4 hadis itu yang sahih adalah 3 hadis. Yang pertama, hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis Al-Irbad ibnu Sariyah, dan yang ketiga adalah hadis Abu Hurairah. Dan hadis yang keempat mungkin saya hanya akan bacakan, tetapi berdasarkan apa yang telah juga dikemukakan oleh para ulama bahwa hadis terakhir ini adalah termasuk dalam kategori hadis yang lemah. Ya. Oleh karena itu kita tidak bahas. Walaupun saya akan sekedar bahas saja, sampaikan saja sebagai amanah bahwa beliau Al-Imam As-Suyuti menyampaikan wa an Bilal bin al-Harisi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ahya sunnatan qad umitat falahu minal ajri mithlu man amila biha minan nasi la yunqas atau la yanqus dzalika min ujurihim syai'an wa man ibtada'a bid'atan la turdillaha wa rasulahu fa inna lahu mithlu isma man amila biha minan nasi la yanqusu dzalika min athamin nasi syai'a. Kata beliau, rawahu at-Tirmidzi. Saya artikan terlebih dahulu. Di sini disebutkan man ahya, barang siapa yang menghidupkan sunnatan
satu sunnah saja. Qad umitat ba'di, setelah sunnah itu dimatikan. Jadi bukan mati, tapi dimatikan. Fa inna lahu minal ajri, maka orang yang menghidupkan sunnah tadi itu berhak memperoleh ajrun, yakni pahala, kebaikan, mislah seperti orang yang mengamalkan sunnah itu dari manusia tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Sebaliknya, wa man ibtada'a bid'atan, kata beliau, barang siapa yang melakukan kebid'ahan, yang kebid'ahan itu tidak mengundang ridha Allah dan Rasulullah, maka orang itu berhak mendapatkan dosa sebesar dosa orang-orang yang mengamalkannya. Tidak dikurangi sedikit pun dosa-dosa mereka itu. Jamaah sekalian, hadis ini disebutkan juga di sini oleh muhakkik daripada kitab ini, yaitu Syekh masyhur ya Hasan Salman. Kata beliau bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ya, diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, Ibnu Waddah, Al-Baghawi, Abu Asim atau Ibnu Abi Asim, Ibnu Wahab. Hanya saja di dalamnya adalah, kata beliau, ada orang rawi bernama Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf. Beliau ini adalah matrukun wahin. Jadi kata beliau, orang ini matruk. Matruk itu maksudnya ditinggalkan. Wahin, wahin kesalahannya tidak bisa ditolerir. Oleh karena itu, kalau dilihat dari sisi satu, orang rawi yang cacat seperti ini, hadis ini termasuk dalam kategori dhaif, bahkan bisa jadi dhaif jiddan. Walaupun kalau antum lihat dari sisi makna tadi, sebetulnya adalah bisa dibahas, walaupun ada kata tidak mengundang ridho Allah dan Rasulullah dan seterusnya. Tetapi saya tidak akan bahas karena hadisnya memang sudah dhaif. Jadi kita lalui, mungkin nanti kita akan masuk kembali ke arah itu jika memang dianggap perlu. Ya. Nah, saya ingin beralih kepada apa yang dipaparkan oleh beliau Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, judul setelahnya. Ya. Kalau di dalam kitab, setelah judul yang pertama yang sudah kita selesaikan itu, yaitu di sini diberi judulnya adalah Al-Ayatu allati ta'muru bil ittiba'i wa tanha an al-ibtida'. Judul berikutnya adalah Al-Ahadits allati ta'muru bil ittiba'i wa tanha anil ibtida'i. Lalu berikutnya, ini dua judul. Judul setelahnya adalah Faslun fil amri biluzumis sunnati wal jama'ati wan nahyi anil furqah. Ini tidak kita bahas, ya, karena berkaitan dengan jamaah, berkaitan dengan firqah. Jadi tentu Al-Imam As-Suyuti beralasan ya untuk menyampaikan itu, tetapi supaya lebih tajam, fokus membicarakan terhadap ittiba'nya, ya, tidak kepada sunnahnya, maka saya akan lanjutkan terlebih dahulu dengan bab
setelahnya, yaitu bab yang keempat. Judulnya adalah babu atau bab ma jaa 'anis salafus shalihi fil amri bil ittiba. Artinya adalah bab tentang apa yang kita dapati dari as-salafu as-salih tentang perintah berittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau terjemahan bebasnya adalah perkataan-perkataan salafus saleh atau pendapat atau sikap atau pernyataan para salaful ummah baik dari kalangan as-sahabah maupun dari kalangan at-tabi'in tentang bahwa kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa untuk memejamkan mata ataupun menutup telinga kita bahwa mengikuti Rasulullah itu adalah sesuatu yang diabaikan atau disepelekan atau tidak diperhatikan. Justru ya kalau nanti kita dapati sarinya adalah bahwa kita harus mengikuti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang menjadi inti sari pemikiran ana ketika ingin menyampaikan ini. Cobalah setiap kita itu benar-benar mengklarifikasi dan memvalidasi tentang apa yang kita yakini, apa yang kita katakan, dan apa yang kita perbuat, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan atau memperbuat sesuatu itu atau tidak. Kalau tidak, maka kita dahulukan sesuatu yang jelas terlebih dahulu, baru berikutnya adalah tentang yang itu adalah kaitan dengan ra'yu, dengan takwil, dan seterusnya. Karena sebenarnya itu adalah pada akhirnya tidak akan menjadi dalil, tidak akan menjadi hujjah. Karena yang menjadi hujjah itu adalah kalamullah, Al-Quran, dan sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu hujjah kita itu. Kita tahu, kita ingat bahwa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum syai'ain. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian itu dua perkara. Lan tadillu abadan. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Ma inista'samtum bihima, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Artinya adalah yang jelas-jelas ada dalam Al-Quran, dalam hadis sahih, sharih, itu yang kita dahulukan, itu yang kita prioritaskan. Jangan yang dari takwil dulu. Karena takwil itu tidak lepas dari ra'yu. Nah, ra'yu akhirnya adalah tidak maksum, tidak terjaga. Atau dengan kata lain, setiap kepala punya ra'yu. Setiap alim punya ra'yu. Dan itulah yang menyebabkan perselisihan itu berpeluang banyak di mana-mana di setiap zaman. Kalau kita ingin mempersatukan, maka marilah kita setiap kita menyadari pentingnya rujuknya kita kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah. Saya katakan tadi, klarifikasi dan validasi kesorihan dalil itu, sehingga tergambar jelas oleh kita bahwa apakah dulu Al-Quran
menyatakan ataukah sunnah Rasulullah SAW menyatakan, meriwayatkan dengan sahih kepada kita tentang itu atau tidak. Kalau tidak, maka pendapat tidak bisa menyalahkan pendapat orang lain. Kalau itu adalah pendapat, pendapat itu bukan dalil. Berarti bisa benar, bisa salah. Kalau bisa benar, bisa salah, ana tidak bisa menyalahkan pendapat antum, antum tidak bisa menyalahkan pendapat ana. Tidak ada di situ yang punya otoritas untuk menyatakan aku, kami, kita yang paling benar. Karena itu adalah pendapat. Nah, karena itu insya Allah kalau ini dipahami, maka sebetulnya persatuan umat itu akan mudah-mudahan semakin terwujud. Kita langsung saja, ada 18 nukilan. Ya. Beliau ini adalah Al-Imam Asyuti abad ke-9 atau awal abad ke-10 Hijriah. Jadi kalau kita katakan bisa jadi 400 tahun lebih yang lalu Al-Imam Asyuti menulis kitab ini. Tetapi riwayat pernyataan yang akan nanti kita baca dan kita pahami itu 1000 tahun, bahkan 1300 atau 1400 tahun yang lalu. Artinya adalah ini sangat penting. Semakin kita memahami tentang pendapat-pendapat, fatwa-fatwa, sikap-sikap, keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan, pernyataan-pernyataan para sahabat dan para tabi'in tentang bagaimana Al-Quran, bagaimana sunnah Rasul dipahami dan diterapkan, semakin murni kita di dalam berislam. Karena menurut mereka itu begitu. Kalau kita mengambil dari hilirnya, maka bisa jadi buteknya adalah tidak bisa kita menghindari. Tapi kalau kita masuk ke hulunya, maka kita akan tahu bahwa betapa jernihnya, indahnya, manisnya, dan indahnya daripada apa yang dituntunkan, apa yang diwariskan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja kepada nukilan yang pertama. Kata beliau Al-Imamu As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, wa an Muawiyah bin Abi Sufyan annahu qama fin nasi khatiban faqala. Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau berdiri sebagai khatib ya, berkhutbah berarti berdirinya dalam posisi berkhutbah. Kemudian dalam berdiri berkhutbah itu beliau berkata begini. Ala inna man qablakum min ahlil kitabi iftaraku ala isnaini wa sab'ina millatan wa anna hadhil millata wa anna hadhil ummata sataftariqu ala salatin wa sab'ina millatan isnani wa sab'una fin nari wa wahidatun fil jannati wa hiyal jamaah. Ya. Ini hadis dari sisi hadis ya. Kalau dari sisi asar, dari sisi hadis tentu mestinya sudah dibahas, tapi saya memang lalui. Artinya adalah bahwa perkataan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu ini muwafiqun, mutabiqun, persis seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ya, ketika menjelaskan tentang iftiraqul ummah, perpecahan umat, bahwa umat ini bagian dari ciri tanda hari kiamat akan segera terjadi adalah umat ini harus melalui suatu fase. Fase itu namanya iftiraqul ummah, yaitu perpecahan umat, bukan perselisihan, tapi perpecahan umat. Apa bedanya antara perpecahan dan perselisihan? Sebab akibat. Kalau ikhtilaf itu sebab. Kalau iftiraq itu adalah hasil atau akibat. Jadi kalau pecah berarti sebelumnya sudah
ikhtilaf atau berselisih. Atau dengan kata lain, berselisih atau ikhtilaf adalah menjadi sebab bagi terjadinya iftiraq, begitu. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin tidak terjadi iftiraq, maka kita harus ketatkan jangan sampai terjadi ikhtilaf, begitu. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, karena apa? Iftiraq itu sudah terlanjur, sudah berpecah namanya. Tapi kalau ikhtilaf masih ada peluang untuk berdamai, untuk islah dan seterusnya. Nah, kata beliau, saya artikan dulu, ala dalam bahasa Arab, ala itu namanya huruf tanbih, menunjukkan bahwa kita coba perhatikan nih kata-kata ini, gitu kan? Kata beliau begitu. Inna man qablakum, inna sesungguhnya man orang qablakum sebelum kalian, maksudnya umat-umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ahlil kitab, dan ini adalah penjelasannya. Siapa sebelum kalian itu? Yaitu dari kalangan ahlul kitab. Siapa ahlul kitab itu? Yaitu al-yahudu wan nasara. Kata beliau, iftaraku, mereka itu Yahudi, Nasrani telah terjadi perpecahan. Berapa sampai dengan berapa angkanya itu perpecahannya? Disebutkan di sini ala isnaini wa sab'ina millatan, masing-masing sampai dengan 72 sekte, 72 pecahan, ya 72 firqah. Dan para jamaah sekalian, kalau dalam hadis ya Yahudi 71, ala ihda wa sab'ina firqatan. Kalau Nasrani ala sintaini wa sab'ina firqatan. Wa hadhil ummah, kata Rasul, taftariqu ala thalathin wa sab'ina firqatan. Jadi Yahudi 71, Nasrani pecah menjadi 72, dan umat ini menjadi 73. Nah, beliau sebutkan juga di sini wa anna hadhil ummah, dan bahwa umat ini sataftariqu akan berpecah, berfirqah menjadi salasin wa sab'ina millatan, 73. La haula wala quwwata illa billah. Ini tidak bisa kita hindari. Karena ini sudah menjadi sabda Rasul. Sabda Rasul itu bagian dari mukjizat. Dan itu adalah berita Rasul tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan itu yang menjadi konsekuensi keimanan kita setiap umat Muhammad yang telah bersyahadat, bahwa apa saja kalau sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib kita benarkan, termasuk berita yang akan terjadi di masa yang akan datang. Berarti kita harus membenarkan, benar umat ini tidak bisa akan terhalang dari terjadinya perpecahan. Pasti pecah. Yang jadi masalah bukan sekedar pecahnya, tetapi kita hendaknya pandai memilih dari pecahan itu, mana yang lebih dekat kepada yang benar. Nah, kata beliau, kita teruskan dulu, bahwa finnari, semua dari 73 itu disebutkan ithnatani wa sab'una fi an-nari. 72-nya itu, kawan sekalian, termasuk ashabul wa'id. Bukan kafir ya. Ya, kecuali kalau kayak Jahmiyah misalnya. Itu disebutkan nanti Al-Imam Yusuf Ibnu Asbat, beliau menyebutkan tentang bahwa usulul firaq, induk-induk daripada firqah itu, mulainya dari 4. Ya. Di antaranya para ulama yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7, tapi kata beliau ada 4. Antaranya adalah Jahmiyah, Rafidhah, ya, kemudian Qadariyah, kemudian Murji'ah. Nah, para jamaah sekalian juga termasuk Khawarij. Ya. Jadi para jamaah sekalian, disebutkan di sini, kata beliau, hanya satu, wa wahidatun, satu fil jannah, di dalam surga. Artinya adalah mereka itu terancam masuk neraka. Ini adalah sesuatu yang kita khawatirkan.
Kalau kita takut kepada Allah, bahwa Allah akan menghukum kita dengan dimasukkan, dijebloskan ke dalam neraka, maka waspadalah, hati-hatilah. Jangan sampai kita termasuk dalam 72 firqah. Tapi kita harus berfirqah. Harus berfirqah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa kita tidak boleh berfirqah, salah. Kita harus berfirqah. Hanya firqahnya itu al-firqatun najiyatu. Firqah yang selamat. Karena kalau firqah yang selamat itu satu. Sementara firqah yang celaka, yang diancam masuk neraka itu banyak sekali. 72. Gimana tidak banyak? Betul? Jadi 72 banyak sekali. Telitilah, belajarlah, bertanyalah, sehingga kita benar-benar berpeluang masuk ke dalam yang satu itu. Jadi teman sekalian, ini pelajaran bagi kita. Dalam beragama tidak cukup hanya puas mengandalkan apa yang kita dengar dari orang yang kita dengar. Mungkin misalnya apalagi kalau sekedar WhatsApp, ya apalagi hanya sekedar misalnya internet, apalagi yang sekedar orang, dia harus betul-betul mausukun. Dia bisa dipercaya bahwa orang itu adalah bisa menuntun kita menuju ridha Allah di dunia dan di akhirat, baru kita boleh dengar. Nah, ini adalah yang harus kita sikapi. Dan beliau Muawiyah ibnu Abi Sufyan memberi isyarat kepada kita, kata beliau, yang satu itu ya, yang disebut dengan al-firqatu an-najiyatu itu disebut dengan wahiyal jamaah. Jamaah itu sebetulnya siapa? Jamaah itu ya jamaahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan jamaatul muslimin, apalagi zaman sekarang. Ya. Jamaatul muslimin ada yang menamakan satu firqah namanya jamaatul muslimin misalnya. Tidak, jamaatul muslimin atau al-jamaah yang dimaksud di sini tafsirannya seperti Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-I'tisam, dan para ulama dan para imam yang lain menafsirkan bahwa al-jamaah yang dimaksud di sini adalah as-sahabah. As-sahabah. Jadi kenapa disebut al-jamaah? Karena jamaatul Rasul al-ula, jamaah Rasul pertama kali itu adalah sahabat. Kata Rasul dalam hadis misalnya adalah kata beliau, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia, ini Rasul yang menyebut. Berarti abad setelah mereka itu tidak termasuk dalam rekomendasi ini. Ya, kita patut untuk merasa bahkan sebetulnya adalah di satu sisi kita harus bangga kepada mereka yang Allah takdirkan menjadi 3 abad pertama. Di satu sisi kita harus serius untuk selalu beragama kita itu melihat dari 3 itu, karena mereka adalah contoh bagi kita. Kita kalau mencontoh itu pada yang biasa atau pada yang ideal. Nah, ideal itu kata Rasul adanya pada 3 ini. Qarni yaitu as-sahabah, masaku, masa Nabi berarti sahabat. Kemudian siapa lagi setelah itu adalah at-tabi'un, itu tabi'un, generasi setelah sahabat, tsumma tabi'un at-tabi'in, yaitu orang yang datang setelah tabi'in. Nah, karena itu para sekalian, kalau ini lahir dari mereka secara umum, maka berarti keislaman kita itu lebih dekat kepada benar, gitu. Lebih dekat kepada murni, dan itu sebetulnya yang harus kita pahami. Jadi kata beliau wahil jamaah. Nah, dari asar ini kata Al-Imam As-Suyuti seolah memberikan guidance kepada kita, petunjuk kepada kita bahwa kalau kalian ingin mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kalian ikuti
satu golongan saja, yaitu golongan yang mereka itu punya komitmen tinggi, solid terhadap para sahabat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita harus pahami dari sini bahwa apabila ada orang yang membenci sahabat, apalagi mengkafirkan sahabat, sudah antum harus langsung dengan demikian, maka kita harus pahami, wah orang itu berarti bukan golongan yang selamat, tapi golongan yang terancam celaka. Jadi sudah merem, lalu ikuti generasi ataupun hal yang sesuai dengan pemahaman daripada para as-sahabah itu. Jadi para sekalian, siapapun yang mengatakan bahwa as-sahabah tidak patut didengar, tidak patut dicontoh, maka sebetulnya atau patut untuk dihindari, patut dibenci, patut dimusuhi, wah sudah. Itu ciri kawan sekalian bahwa dia bukan tergolong pada anggota golongan atau firqah yang najiyah, selamat. Dia terancam termasuk orang yang menjadi anggota firqah, bukan firqah lagi. Kalau firqah kan satu. Kalau firqah itu jamak dari firqah. Jadi dia adalah termasuk di antara anggota golongan-golongan yang terancam celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini adalah suatu hal yang mesti. Dalam dunia ini, teman sekalian, itu adalah tidak bisa dihindari. Ada yang selamat, dan pasti seberangnya apa? Celaka. Nah, tinggal kita pilih, mau ikut yang selamat atau ikut yang celaka. Nah, gitu. Kalau ikut yang selamat, ya sudah, jangan buang umur. Maka seluruh umur kita hindarkan dari yang menyebabkan celaka dan solidlah terhadap sesuatu yang menyebabkan kita selamat. Karena usia kita satu kali, tidak bisa berspekulasi sama sekali. Jangan kalau bahasa itu ada tengok-tengok ke kanan ke kiri, karena kita kan habis waktu. Tengok kanan, tengok kiri, masuk coba dulu ke golongan anu, jangan-jangan kebenaran ada di sana. Masuk dulu ke golongan anu, jangan-jangan di sana ada yang benar. Tidak. Harus dari awal kita mohon pada Allah, kita digolongkan pada golongan yang selamat. Lalu setelah tahu ciri khas golongan yang selamat itu, sudah yakinkan ini golongan yang selamat. Lalu kita solid sampai mati, kita bermohon supaya kita mati dalam meyakini dan menganut keyakinan dari golongan yang selamat itu. Siapa golongan yang selamat itu? Golongan yang selamat itu adalah ahlus sunnah. Lalu disebut dengan wal jamaah. Karena al jamaah di sini adalah as-sahabah. Jadi as-sunnah itu kembali ke siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al jamaah itu siapa? As-sahabah. Jadi orang yang sangat solid berpegang teguhnya dengan sunnah Rasul, dan orang yang sangat solid berpegang teguh dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, maka mereka lah orang yang patut untuk disebut sebagai ahli sunnati wal jamaah. Bukan misalnya kepada pendapat orang atau pendapat organisasi. Tidak, ahli sunnati wal jamaah sudah ada sejak zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena itu kita tinggal mengikuti saja. Dia bukan hasil musyawarah, bukan hasil muktamar, tapi ahlus sunnati wal jamaah itu sudah dikenal sejak zaman as-sahabah karena Rasul yang menyatakannya. Ya, jadi demikian para jamaah sekalian. Nah, kita lanjutkan sekarang dengan nukilan beliau yang kedua. Beliau Al-Imam As-Suyuti menukil juga yang kedua dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, pendek sekali nih pernyataan Abdullah bin Mas'ud yang beliau nukil ini. Kata beliau, al-iqtisadu fi sunnati khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Dah. Pertama kita harus kenal bahwa ada dua terminologi di situ. Satu namanya sunnah, kedua namanya bid'ah. Jadi ada, memang bid'ah itu ada. Jangan kita merem.
Nggak ada kebid'ahan, tidak boleh mengatakan bid'ah, tidak boleh menghukumi bid'ah. Tapi memang ada, bid'ah itu ada. Gitu. Kalau kita dengar sunnah suka, kalau dengar bid'ah tidak suka. Nggak bisa, kita sebagai orang yang belajar dan berilmu harus mengetahui dan meyakini realitas ini ada. Ada sunnah dan ada bid'ah. Begitu. Apa yang harus kita lakukan? Ini namanya dengan tauhidul ittiba sebenarnya. Kata Al-Imam Al-Imam Abdullah bin Mas'ud, al-iqtisad. Iqtisad itu kalau bahasa kita mungkin ekonomis. Maksudnya apa ekonomis? Ekonomis itu adalah berpegang teguhlah pada pas-pasan apa adanya yang ada di dalam sunnah. Begitu. Nah, berarti ada PR di sini sebetulnya. PR-nya setiap kita umat Muhammad tidak boleh tidak tahu apa sih yang ada di dalam sunnah. Diisyaratkan sunnah, cukup dengan sunnah. Nah, sunnahnya nggak tahu, bagaimana kita akan bisa berpegang teguh? Berarti ada PR yang lain. Setiap kita harus mempelajari apa sih sunnah Rasul itu, di mana sih sunnah Rasul itu, bagaimana sih menjalankan, mengamalkan, mengimplementasikan sunnah Rasul itu. Kan begitu sebetulnya. PR berikutnya. Nah, kata beliau, perbandingan ini dinilai, kata beliau, khairun. Mengikuti sunnah, mencukupkan diri pada yang sunnah sahih dari Rasul itu. Khair. Khair artinya baik. Dan bukan sekedar baik, karena dia adalah sedang membandingkan. Kalau baik berarti itu tidak baik. Tapi kalau dia adalah baik ini baik, maka khair itu berarti lebih baik. Kata beliau, mencukupkan diri pada sunnah itu lebih baik daripada berijtihad. Ijtihad artinya apa? Ijtihad itu berasal dari kata al-jahad atau al-juhd. Ya. Kalau al-jahad itu artinya capek. Sampai antum terengah-engah. Karena apa? Karena semua tenaga antum kerahkan sampai dengan ngos-ngosan. Misalnya gitu. Itu namanya jahad. Balagha minyal jahdu. Sampai aku terengah-engah gitu. Karena karena lelahnya gitu. Itu namanya jahad. Atau juhud. Juhud itu adalah badlul wus'i wat taqah. Yaitu mengerahkan semua kemampuan, mengerahkan semua kebisaan kita, kemampuan kita, itu namanya disebut dengan al-juhud. Al-ijtihad berarti apa? Dengan segala capek, segala kemampuan kita berusaha untuk melakukan sesuatu. Itu namanya ijtihad. Nah, kata beliau, khairun minal ijtihadi tapi fil bid'ah. Jadi mungkin korbankan waktu, mungkin korbankan usia, mungkin korbankan finansial, mungkin korbankan material, betul? Masalahnya bukan fis sunnah, tetapi fil bid'ah. Harusnya kalau mau dibalik, betul? Al-ijtihadu fis sunnah. Nah, gitu, baru ideal namanya. Tapi kalau tidak terjadi ideal itu, maka kita harus tahu posisinya. Kalau terhadap sunnah cukup. Misalnya kita mencukupkan diri. Ada nggak sunnahnya? Ada. Alhamdulillah kita jalankan. Ada nggak sunnahnya? Ada, kita jalankan. Tidak ada sunnahnya? Ya sudah, nggak jalankan. Itu namanya iqtisad. Jadi misalnya ada 5 item. Ya. Item pertama sudah? Sudah. Item kedua sudah? Sudah, centang. Item ketiga sudah? Sudah, centang. Item keempat sudah? Sudah, centang. Item kelima sudah? Centang. Nah, kalau 5 ini sudah 5, sudah anak hanya 5 aja, orang disuruhnya juga 5 gitu ya. Maka itu namanya al-iqtisad. Tapi kalau antum sudah jelas disebut 5, malah antum kurangin, harusnya 5 jadi 4. Gimana tuh kalau gitu? Itu namanya bin naqsi, mengurangi. Harusnya ada, dikurangi. Malah itu curang namanya, betul? Atau bahkan ditambah, harusnya 5 jadi 9, jadi 7, jadi 6. Walaupun hanya 6, satu tambahannya, tetap dia adalah tambahan. Karena itu, para jamaah sekalian, karena itu menurut Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala,
bahwa bid'ah itu sudah awalnya adalah sudah merupakan idhofah. Idhofah itu tambah. Nah, mungkin kita nanti ketika membahas masalah bid'ah, supaya ini fokus masalah ittiba saja. Jadi ikhwan sekalian, fokuskan bahwa ittiba lebih baik. Ittiba lebih baik. Cukup berittiba. Namanya mencukupkan diri pada ittiba, antum harus puas, lihat dulu ke depan. Apakah imamuna mawjud? Apakah imam kita ada atau tidak? Gitu. Siapa imam kita? Muhammad. Dulu pada zaman sahabat ada fisiknya. Kalau sekarang fisiknya tidak ada. Yang ada apanya? Sunnahnya. Berarti kita tanya dulu, ada nggak sunnahnya? Gitu, betul tidak? Kalau ada sunnahnya baru, insya Allah. Kalau itu ada sunnahnya, ada jalan. Gitu. Tapi kalau misalnya adalah tidak ada, berarti imamnya nggak ada. Kalau imam nggak ada, ngikuti siapa? Masa berimam pada sesuatu yang imamnya ghairu maujud, imamnya ghaib nggak ada, tapi ngikuti siapa? Nah, jadi perlu ada kecerdasan juga di situ, betul tidak? Mengikuti itu jika ada imamnya. Kalau tidak ada imamnya, tidak mengikuti namanya. Nah, itu namanya mengada-ada. Nah, itu yang kedua. Para jemaah sekalian, sebentar lagi ternyata ini ada perkataan penting. Mungkin masih sahabat ya, masih para sahabat. Kata beliau, Al-Imam As-Suyuti wa qala Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab ini juga imam juga dari kalangan sahabat. Kata beliau, alaikum bis-sabili was sunnah. Kalian itu hendaknya mengikuti jalan dan sunnah. Sabil artinya jalan. As-sunnah ya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu laisa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin dzakara ar-rahmana fa fadat 'ainahu min khasyatillahi fatamassahu an-naru abadan. Kata beliau. Wa inna iqtisadan fi sabilin wa sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnatin. Kata beliau begini, alaikum, hendaknya kalian bisabil, berpegang teguh dengan sabil. Sabil itu maksudnya sabilullah, sabilul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was sunnah, sunnah itu maksudnya adalah sunnah Muhammad Rasulullah. Jadi kalau begitu, sabilullah, sunnah Muhammad. Fa innahu laisa min abdin, kata beliau tidak ada seorang hamba pun, siapapun dia, berada kokoh teguh istiqomah di atas jalan, di atas Al-Quran, di atas petunjuk Allah, wa sunnatin, di atas sunnah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas jalan dan sunnah itu. Zakar Rahman, orang itu mengingat Ar-Rahman, maksudnya Allah, mengingat Allah. Fafadat ainah, sehingga kedua matanya melelehkan air mata. Maksudnya menangis. Kenapa menangis? Karena takut, karena sedih. Min khasyatillah, karena takut pada Allah, fatamassahun naru abadan. Orang itu tidak akan disentuh oleh api neraka selamanya, sama sekali. Gitu. Jadi para sekalian, beliau memberikan contoh. Kata beliau, hendaknya kita berada di atas jalan dan di atas sunnah. Sampai-sampai kalau kita nanti karena berada di atas jalan dan sunnah Rasul tadi itu, kita beribadah pada Allah. Karena beribadah pada Allah, maka kita berzikir pada Allah. Berzikir pada Allah sampai dengan kita muncul rasa takut kita kepada Allah. Sampai dengan rasa takut kepada Allah itu adalah melahirkan atau menyebabkan terlelehnya air mata kita. Kenapa? Karena sedih dan takut, maka kata Rasul, orang itu, kata beliau, orang itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Mudah-mudahan Allah SWT karuniakan kita termasuk orang yang seperti ini. Amin. Wa inna iqtisadan fi sabilin wa sunnatin, kata beliau, mencukupkan diri. Kisah tadi ya, mencukupkan diri kepada jalan dan sunnah Rasulullah SAW itu khairun, lebih baik, min ijtihadin, daripada berijtihad fi khilafi, dalam menyelisihi sabil wa sunnah. Ada nggak bedanya dengan perkataan sebelumnya? Itu perkataan siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ada bedanya?
kontennya sama, betul, isinya sama, bahwa ya ikhwan, wahai kaum muslimin, jamaatul muslimin, wahai umat Muhammad, antum cukupkan diri pada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cukupkan diri pada Al-Quran. Itu lebih baik daripada kamu menyelisihi sesuatu yang di luar daripada dia itu adalah di luar daripada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tepat, harus tepat sesuai dengan sunnah. Nah, para jemaah sekalian, satu lagi mungkin nanti berarti pertemuan akan datang perkataan tabi'in. Perkataan Abdullah bin Abbas, ini adalah salah seorang sahabi radhiyallahu anhu, kata beliau Al-Imam As-Suyuti, beliau mengatakan an-nadharu ila rajuli min ahli sunnah yad'u ila sunnah wa yanha 'anil bid'ah. Bahwa kata beliau, hendaknya kita itu cenderung, kita itu adalah mengikuti, hendaknya kita itu adalah kagum, hendaknya kita itu adalah senang, hendaknya kita simpatik pada orang yang dia adalah min ahlis sunnah. Dan bukan sekedar dia untuk dirinya, tapi ya doa juga menyeru, mengajak orang lain kepada as-sunnah wa yanha 'anil bid'ah, dan melarang orang lain daripada bid'ah. Jadi kata beliau atau sikapnya Abdullah bin Abbas adalah bahwa beliau selalu berpihak, cenderung, takjub, cinta, simpatik kepada ahlu as-sunnah, yang orang ini adalah selalu berusaha untuk mengajak orang lain kepada sunnah dan melarang orang lain daripada bid'ah. Dari pernyataan-pernyataan 4 orang yang kita nukil pada atau kita bacakan pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita mendapatkan paham bahwa hendaknya kita mengikuti sunnah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi sudah saya gambarkan, gampang sekali. Nah, mengikut itu ya harus ada yang diikuti, betul tidak? Orang yang diikuti namanya muttaba'un. Orang yang mengikuti namanya muttabi'un. Sikap dan perbuatan yang disebut dengan ittiba'un. Ya sudah, kita melakukan ittiba karena kita seorang muttabi'. Kepada yang diikuti oleh kita namanya muttaba'un. Muttaba'unnya siapa? Muttaba'unnya siapa? Muhammad Rasulullah SAW. Muttabi'unnya siapa? Kita. Nah, jadi kita muttabi, mengikuti muttaba'un, mengikuti ittiba, muttaba'un Muhammad Rasulullah. Sudah, mudahlah berislam itu, ya. Jadi yang menjadi rumit itu adalah masalah duniawi ini, yang menjadi orang kadang-kadang mencampur aduk antara dia itu adalah senang, puas, dan itu kan urusan hawa nafsu, betul tidak? Sereg, tidak sereg, betul tidak? Cocok, nggak cocok, gitu. Nah, itu urusan luar, bukan daripada Al-Quran, bukan daripada hadis, tapi urusan zauq, urusan selera, urusan muyul, urusan kecenderungan. Dan itu harus kita teliti, bahwa objektif dulu, ada tidak sunnahnya, tempatkan dulu. Makanya mungkin saya sering, dan saya ingin ulang-ulang, teman sekalian, 3 hal. 3 hal. 1, semua perkataan, semua pendapat, semua yang kita temukan itu harus adukan pada poin pertama. Ada atau tidak? Kalau ada, centang. Yaitu namanya wujudud dalil. Ada dulu dalilnya. Ada nggak dalilnya? Kalau antum berbicara, membahas ini itu, tapi nggak ada dalilnya, sudah merem. Jangan buang umur. Carilah yang ada dalilnya. Gitu. Rasulnya mengatakan nggak? Ada nggak sunnahnya? Sahabatnya nggak? Ada nggak? Ada. Sudah, kalau ada kita kerjakan. Gitu kan? Betul tidak? Itu namanya dalil. Kedua, bahwa dalil itu, ya, itu adalah berikutnya sahih. Bukan sekedar dalil, tapi juga harus sahih. Dalilnya itu sahih. Kalau sudah tidak sahih, loh, memang sudah tidak ada dalil yang sahih. Lalu antum nyari dalil yang tidak sahih. Yang harus kita lakukan yang mana? Yang sahih dulu atau yang tidak sahih dulu? Ya sudah, cari yang sahih dulu. Jadi periksa dulu, dalilnya sahih tidak? Sahih, ya sudah. Dalilnya sahih tidak sahih, ya sudah, yang tidak sahih kita pundurkan dulu. Ini tidak prioritas.
Kan gitu minimal, betul tidak? Ini tidak prioritas. Yang sahih berarti dimasukkan. Kalau di perusahaan, di pabrik namanya apa disebut? Memilah ini. Ini layak, ini tidak layak. Namanya apa? Quality control. Kontrol dulu kualitasnya mana ini? Oh, ini KW nih. Ini harus diulang nih, diulang salah nih. Error, betul tidak? Ini yang bagus, ini dimasuk. Karena kalau ini dipasarkan, insya Allah pemasaran kita akan menjadi terpicu karena kualitas kita bagus. Tapi kalau yang mahabba wa dabba, sesuatu yang jelek, yang busuk, yang dipasarin juga orang, di situ produknya nggak bagus. Kan gitu akhirnya. Karena bisa jadi bagus, ada produk yang tidak bagus satu menyebabkan tidak bagus. Karena itu kita ketat biasanya dalam urusan perusahaan kita ketat. Kenapa dalam urusan beragama tidak ketat? Maka kita katakan yang sahih saja. Sudah. Yang kedua, yang ketiga apa? Faham. Fahmun. Harus dengan fahmun salimun. Pemahaman kita tentang dalil itu harus sahih. Bagaimana caranya? Ya tadi, mereka lah yang lebih paham tentang Islam, yaitu siapa? As-sahabah. Karena kita bicara agama, bukan bicara teknologi. Betul tidak? Kalau bicara sains, bicara teknologi, ya kita tidak akan temukan bahwa ilmu tentang kepesawatan ada dibahas oleh para as-sahabah. Tidak mungkin. Jadi ini adalah terkait dengan agama. Jadi para sekalian kemudian tiga. Apa tadi? Wujud dalil. Kedua, sihhatu atau subutu ad-dalil. Yang ketiga adalah fahmun salimun atau salamatul fahmi atau fahmun sadidun atau fahmun qawimun dan seterusnya. Demikian para sekalian untuk pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji, dan berdoalah, bermohonlah selalu kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu diterangi hidayah di depan kita untuk selalu meniti jalan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dengan pemahaman yang sahih. Demikian, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.